Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing dan yang terhormat dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Karlina dengan NIM 51121818015 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Financial Distress pada subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan saat ini, yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, dan yang keenam ada metode penelitian. Peneliti dalam menulis penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya masalah, di mana kondisi perekonomian saat ini menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan dalam industri. Kondisi ekonomi yang senantiasa berubah-ubah sangat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan, yang nantinya dapat mengakibatkan kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Menurut Elomi dan Gue 2001, perusahaan bisa dikategorikan financial distress jika perusahaan tersebut memiliki EPS yang bernilai negatif secara 2 tahun berturut-turut. EPS yang bernilai negatif secara 2 tahun berturut-turut akan meningkatkan potensi perusahaan mengalami financial distress karena perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan modal dari investor. Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah perusahaan yang memiliki EPS negatif pada sektor aneka industri terus mengalami peningkatan, di mana pada grafik 1.2, subsektor tekstil dan garment memiliki jumlah perusahaan dengan EPS negatif paling banyak di antara subsektor aneka industri lainnya. Berikut adalah grafik perkembangan EPS pada subsektor tekstil dan garment, di mana terdapat 9 dari 21 perusahaan yang terindikasi mengalami financial distress karena memiliki EPS negatif selama 2 tahun berturut-turut. Di antaranya perusahaan dengan kode ADMG, ARGO, CNTX, ESTI, HDTX, MYTX, POLY, SSTM, dan TFCO. Financial distress juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada fenomena atau gap berikut. Pada grafik 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ke 2018, CR mengalami peningkatan dari 1,91 menjadi 2,25, yang diikuti dengan meningkatnya EPS negatif dari 91,18 menjadi 22,35. Begitu juga pada tahun 2019 ke 2020, CR mengalami peningkatan dari 1,58 menjadi 20,73 yang diikuti juga dengan meningkatnya EPS negatif dari minus 46,68 menjadi minus 70,55. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Farida Kristanti 2019 yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai current ratio suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan terhindar dari ancaman financial distress. Sedangkan jika nilai CR perusahaan rendah, artinya perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, secara otomatis akan mengalami financial distress. Selanjutnya, pada grafik 1.5, DAR pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan dari 9,20 menjadi 9,10. Namun, EPS negatif mengalami kenaikan dari 9,18 menjadi 22,35. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Farida Kristanti tahun 2019 yang menyatakan bahwa suatu perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang atau memiliki hutang yang lebih besar daripada asetnya, maka akan beresiko bagi perusahaan yang mengakibatkan semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Dan pada tahun yang sama, DER mengalami penurunan dari minus 6,87 menjadi minus 8,60, namun EPS negatif mengalami kenaikan dari 91,18 menjadi 22,35. Hal tersebut tidak sejalan juga dengan teori yang diungkapkan oleh Kashmir tahun 2017 bahwa DER yang rendah menunjukkan semakin kecil proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas perusahaan. Dan apabila perusahaan lebih memiliki banyak modal sendiri daripada hutang, berarti perusahaan tersebut mampu dalam mengontrol pengeluaran daripada pemasukan. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress semakin kecil. Selanjutnya, pada grafik 1.6, ROA pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dari minus 4,20 menjadi minus 4,50,
yang diikuti dengan menurunnya EPS negatif dari minus 63,53 menjadi 91,18. Di tahun 2018, ROA mengalami kenaikan dari minus 4,50 menjadi minus 3,60, yang diikuti juga dengan naiknya EPS negatif dari 91,18 menjadi 22,35. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Farida Titik Kristanti tahun 2019 yang menyatakan bahwa apabila ROA rendah menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan laba. Dan kondisi seperti ini akan mempersulit keuangan perusahaan dalam sumber pendanaan internal untuk investasi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya probabilitas kebangkrutan atau financial distress. Selanjutnya, ROE pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dari 10,60 menjadi minus 8,50 yang diikuti juga dengan menurunnya EPS negatif dari minus 63,53 menjadi 91,18. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Kasmir tahun 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan dikatakan berhasil dalam mengelola usahanya apabila perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya karena dengan tingkat keuntungan yang tinggi, perusahaan dapat membagikan dividennya pada para investor dan perusahaan akan terhindar dari financial distress. Terdapat gap empiris dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, pengaruh variabel CR terhadap financial distress. Menurut Damayanti et al. 2017 serta Mayang Murni 2018 menyatakan bahwa CR berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sementara menurut Abbas dan Sari 2019 serta Jafat et al. 2018 menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Variabel kedua, pengaruh DAR terhadap financial distress. Menurut Hakim, Abbas dan Nasution 2019 serta Hanafi dan Hasimi 2020 menyatakan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap financial distress. Sementara menurut Sunarwijaya 2017 serta Dianova 2018 menyatakan bahwa DAR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu untuk variabel ketiga, DAR terhadap financial distress. Menurut Maulida et al. 2018 serta Hendra et al. 2018 menyatakan bahwa DAR berpengaruh positif terhadap financial distress. Sementara menurut Wakas 2018 serta Dianova 2019 menyatakan bahwa DAR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu untuk variabel keempat, ROA terhadap financial distress. Menurut Damayanti et al. 2017 serta Hendra et al. 2018, ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sementara menurut Zafira 2019 serta Hasanuddin 2019 menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu untuk variabel terakhir ada ROE terhadap financial distress. Mayang Murni 2018 serta Desianti 2019 menyatakan bahwa ROE berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sedangkan Rohmadini et al. 2018 serta Simajuntak 2017 menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap financial distress. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana kondisi CR, DAR, DER, ROA, ROE, dan financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh CR terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh DAR terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh DAR terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kelima, bagaimana pengaruh ROA terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang keenam, bagaimana pengaruh ROE terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh CR, DAR, DER, ROA, dan ROE secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi yang relevan berkenaan dengan pengaruh rasio likuiditas,
leverage dan profitabilitas terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai tahun 2020. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui kondisi CR, DAR, DER, ROA, ROE, dan financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, mengetahui pengaruh CR terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, mengetahui pengaruh DAR terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, mengetahui pengaruh DER terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kelima, mengetahui pengaruh ROA terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang keenam, mengetahui pengaruh ROE terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang ketujuh, mengetahui pengaruh CR, DAR, DER, ROA, dan ROE secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman terkait kondisi financial distress. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi pengetahuan, informasi, masukan, dan acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Sedangkan untuk kegunaan praktis, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kondisi perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan sebelum melakukan investasi. Bagi perusahaan yang ingin diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan financial distress serta dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan. Kemudian masuk ke dalam kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini terdiri dari grand teori, yaitu manajemen keuangan, kemudian diturunkan pada middle teori, yaitu terkait fungsi manajemen keuangan yang terdiri dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan dividen, dan diturunkan lagi sampai dengan apply teori, yaitu terkait dengan variabel yang dipilih. Variabel tersebut adalah CR, DAR, DER, ROA, dan ROE terkait dengan pengaruhnya terhadap financial distress. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut. Berdasarkan pada paradigma penelitian, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya yang pertama yaitu H1, CR berpengaruh negatif terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. H2, DAR berpengaruh positif terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. H3, DAR berpengaruh positif terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. H4, ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. H5, ROE berpengaruh negatif terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. H6, CR, DAR, DER, ROA, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap financial distress pada subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Di dalam operasional variabel terdapat 5 variabel independen atau X, di mana CR sebagai X1, DAR sebagai X2, DER sebagai X3, ROA sebagai X4, dan ROE sebagai X5. Dan satu variabel dependen atau Y yaitu financial distress. Berikut dengan indikatornya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif yang digunakan yaitu metode deskriptif dan asosiatif. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar BEI periode 2016 sampai 2020 yang terdiri dari 21 perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan purposive sampling sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Adapun kriteria dari pemilihan sampel, yang pertama, perusahaan termasuk ke dalam subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020 secara berturut-turut. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara rutin selama 5 tahun pada periode 2016 sampai tahun 2020. Laporan keuangannya pun per 31 Desember. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan menyediakan semua data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu EPS, CR, DAR, DER, ROA, dan ROE. Yang keempat, perusahaan yang memiliki EPS negatif selama 2 tahun berturut-turut, artinya perusahaan yang mengalami financial distress. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan dari 21 perusahaan yang berada di subsektor tekstil dan garmen. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan menggunakan dimensi data panel, yang merupakan gabungan antara data time series dan cross-section. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada periode 2016 sampai 2020. Data tersebut diperoleh melalui website resmi BEI ataupun website resmi perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder yang didasarkan pada dokumen-dokumen mengenai data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh situs resmi BEI. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu pengeditan dan pemrosesan data. Pengeditan adalah proses pengecekan serta penyesuaian data yang diperlukan untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Pemrosesan data merupakan pengolahan data dengan bantuan komputer. Aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan SPSS. Lalu, untuk teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi logistik, yang ketiga uji kelayakan model regresi atau goodness of fit test, yang keempat uji kelayakan keseluruhan model atau overall fit model test, dan pengujian signifikansi dan koefisien regresi. Selanjutnya masuk ke dalam lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi dengan menghimpun data dari website resmi BEI. Kemudian untuk waktu penelitian ini dimulai dari penyusunan usulan penelitian yang dimulai pada bulan Oktober 2021 dan direncanakan selesai pada bulan Februari 2022. Sekian pemaparan usulan penelitian ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.